Kiloan, Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pembajakan selokan atas yang sedang terlibat tawuran di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan, polisi juga menemukan berbagai jenis senjata tajam yang akan digunakan untuk tawuran. Telah banyak yang berubah dari zaman dahulu. Hilang sudah hari kehidupan sederhana masyarakat dulu. Dengan majunya peradaban manusia, kehidupan masyarakat dunia menjadi lebih serba sibuk dan instan. Hadirin sekalian, kita hidup di zaman yang luar biasa padat informasi. Setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit ada hal baru yang muncul di layar kita. Berita, opini, tren, kontroversi, dan ribuan hal lain yang berlomba-lomba merebut perhatian. Di tengah derasnya arus itu, kita sering merasa harus tahu akan segalanya, harus ikut semua hal, harus berpendapat tentang setiap isu. Inilah yang disebut dengan FOMO, Fear of Missing Out, ketakutan untuk tertinggal dari orang lain. Namun, tanpa kita sadari, FOMO ini membuat kita lelah. Kita terlalu sibuk mengikuti semua hal yang sedang ramai, padahal tidak semuanya relevan dengan hidup kita. Kita menonton, membaca, berkomentar, dan bereaksi, tapi jarang benar-benar memahami. Akibatnya, kita justru kehilangan fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti. Disinilah sedikit rasa apatis sebenarnya bisa menjadi penyelamat. Apatis yang sehat bukan berarti tidak peduli sama sekali, melainkan memilih kapan dan terhadap apa kita harus peduli. Dengan sedikit apatis, kita bisa melindungi diri dari tekanan sosial untuk terus terhubung, terus tahu, terus tampil. Kita belajar untuk berkata, tidak apa-apa kalau aku tidak ikut tren ini. Tidak apa-apa kalau aku tidak tahu semuanya. Sikap ini penting karena di era FOMO dan media sosial, banyak orang mulai kehilangan arah sosialnya. Kita semakin sibuk menunjukkan kepedulian di dunia maya, tetapi semakin jarang benar-benar berinteraksi di dunia nyata. Banyak yang haus pengakuan, tapi miskin empati. Banyak yang sibuk memperdebatkan moral, tapi lupa mempraktikannya. Inilah yang bisa disebut sebagai kemerosotan sosial, ketika koneksi digital menggantikan hubungan manusiawi yang sebenarnya. Jika kita menjadi terlalu apatis, tentu kita juga bisa terseret dalam kemerosotan itu. Jadi acuh, tidak peduli, bahkan sinis terhadap masalah sosial. Tapi jika kita terlalu terbawa arus, kita akan kehilangan diri sendiri. Maka yang kita butuhkan bukan apatisme total, tapi apatinya yang sadar, atau mindful apathy. Keseimbangan antara peduli dan menjaga jarak. Pedulilah pada hal-hal yang benar-benar sesuai dengan nilai kita. Ambil bagian dalam isu yang bisa kita pengaruhi, tapi jangan biarkan dunia maya menguras energi dan empati kita sampai habis. Di tengah dunia yang bising dan penuh tekanan sosial ini, menjadi sedikit apatis bukanlah kesalahan. Justru itu bentuk kewarasan. Yang penting adalah menjaga keseimbangan, tetap punya empati, tapi tidak terperangkap dalam FOMO, tetap terhubung dengan dunia, tapi tidak kehilangan jati diri. Terima kasih. Suara hati mengacu pada istilah conscientia atau conscience yang berasal dari kata conscio. Conscientia berarti kesadaran, pengetahuan. Hati nurani merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Sedangkan hati nurani secara sempit dapat diartikan sebagai penerapan kesadaran sosial dalam situasi konkret yang menilai suatu tindakan manusia atas buruk baiknya. Kesadaran moral itulah bentuk tanggung jawab dari otonomi manusia. Hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur walaupun dapat keliru. Alkitab sudah memperingatkan akan hal ini, seperti dalam Matius 24 ayat 12 yang berisi, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kemudian pada 2 Timotius 3 ayat 1-2, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, durhaka terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, dan tidak mempedulikan agama. Dan soal resolusinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini adalah solusi yang ditawarkan dari Roma 12 ayat 2.
Dan kemudian pada Galatia 6 ayat 9-10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi itu sama kepada kawan-kawan kita seiman. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Maka itulah yang dikehendaki oleh Tuhan.